Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwan dan juga para akhwat, para admin dan juga para musyrif dan juga musyrifat dan para koordinator yang dimuliakan oleh Allah. Di antara yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab beliau Kun Salafiyan 'alal Jaddah adalah tentang bagaimana sikap para salafus saleh terhadap ahlul bid'ah. Beliau mengatakan mauqifus salafis salihi minal mubtadi'ah. Sikap para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh terhadap ahlul bid'ah. Bagaimana sikap mereka? Al-hadharu wat-tahdhiru min ahli al-ahwa'i wal bid'ah al-mukhalifina lis-sunnah. Sikap mereka adalah waspada dan mengingatkan manusia dari para pengikut hawa nafsu, para ahlul bid'ah yang mereka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sikap umum yang dimiliki oleh para salafus saleh. Mereka waspada dengan ahlul bid'ah, bahkan mereka mengingatkan manusia dari kejahatan dan juga penyimpangan ahlul bid'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan atau membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, itu dalam agama ini, apa-apa yang bukan termasuk darinya, maka itu adalah tertolak. Dan inilah yang dilakukan oleh ahlul bidah. Mereka telah mengadakan sesuatu yang bukan termasuk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini menjadi dasar bagi para salaf dalam mengingatkan manusia dari penyimpangan ahlul bidah, yaitu ucapan Nabi SAW, barang siapa yang mencintai karena Allah, itu karena ketaatan orang lain kepada Allah, wa abghadha lillah, dan dia membenci karena Allah, saudaranya melakukan bid'ah maka dia membencinya dan mengingatkan dia. Dan kalau dia menyeru kepada bid'ahnya, maka kita juga mengingatkan manusia jangan sampai mengikuti apa yang dia seru. Ini termasuk bagian dari membenci karena Allah. Bukan membenci karena hartanya, bukan membenci karena dia tidak membantu misalnya, tapi membenci karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bid'ah ini termasuk maksiat. Amalannya tertolak dan dia adalah termasuk maksiat. Wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah. Wa man'a lillah, dan dia melarang atau mencegah karena Allah. Ketika dia memberi karena Allah, karena memang disyariatkan, maka dia berikan. Ketika dia mencegah, tidak memberikan hartanya, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kebencian pribadi, tapi karena Allah SWT. Dia memandang bahasanya Allah SWT tidak senang kalau saya memberikan harta yang Allah berikan ini kepada orang tadi dalam keadaan seperti ini. Berarti dia menahan karena Allah, tidak memberi karena Allah. Faqad istakmala al-iman, maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Kalau sampai seseorang sudah sampai derajat yang demikian, memberi karena Allah, mencegah karena Allah,
mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka ini menunjukkan kesempurnaan iman. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika mereka melakukan tahdzir dan mengingatkan manusia tentang penyimpangan ahlul bidah. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahada bi nafsihi bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa min wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin." Rawahu Muslim. Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada sebuah umat sebelumku kecuali dia akan memiliki hawariyun dan juga ashab, akan memiliki para sahabat dan juga orang-orang yang dekat dengannya, yang mereka akan mengambil sunnah beliau dan akan meneladani dan menjalankan apa yang beliau perintahkan. Kemudian setelah itu akan datang, yaitu setelah mereka akan datang generasi-generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Lihat, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Masuk di dalamnya bid'ah-bid'ah ini, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, dia adalah orang yang beriman. Terkadang harus dengan kekuasaan. Iya, mereka diperangi, dihilangkan kekuatan mereka dengan kekuasaan. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Memerangi ahlul bidah dengan lisan, menjelaskan kepada mereka, ya, dan menasihati mereka atau mengingatkan umat dari kesalahan mereka, maka ini adalah termasuk bagian dari keimanan. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Memerangi mereka dengan hatinya maksudnya adalah mengingkari dengan hatinya, karena dia tidak mampu mengingkari dengan kekuasaan, tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Dan tidak ada di balik itu semua atau setelah itu semuanya keimanan meskipun hanya sebesar biji khardal. Ya, jadi yang paling minimal adalah seseorang mengingkari dengan hatinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulin nas yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah man laqiyahum faliyaqtulhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah." Dalam sebuah hadis, yaitu hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar di akhir zaman sebuah kaum yang mereka masih muda-muda. Dan mereka ini akalnya kurang. Karena yang tua itulah yang sudah matang. Adapun yang masih muda ini tergesa-gesa dan masih memiliki darah muda yang panas, yang mudah berkobar tanpa mengedepankan akalnya. Mereka mengucapkan dari sebaik-baik ucapan manusia. Mengucapkan dari sebaik-baik ucapan manusia. Ada yang mengatakan maksudnya adalah ucapan Nabi SAW. Jadi mereka berdalil
berdalil. Padahal mereka adalah orang-orang yang masih muda dan mereka adalah akalnya kurang. Ya, masih muda dan akalnya kurang. Tapi yang mereka ucapkan adalah dalil, menyebutkan dalil. Tapi ternyata apa? Karena masih mudanya mereka dan kurang akalnya mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu, akhirnya dipahami dengan tidak benar dalil tersebut. Sehingga yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka menjauh dari Islam sebagaimana menjauhnya anak panah dari buruannya. Maksudnya bagaimana? Kalau anak panah ini dilepas dan dia dalam keadaan yang sangat cepat dan kuat dan tajam, maka dia menembus hewan buruan tadi, ya, dan sampai keluar dari arah yang lain, menjauh dari buruan tadi. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana jauhnya mereka dari Islam. Padahal yang mereka ucapkan adalah dalil. Man laqiyahum falyaqtulhum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bertemu dengan mereka, hendaklah membunuh mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang Khawarij. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Dan mereka adalah ahlul bid'ah. Dan Nabi SAW di sini mengingatkan kita tentang kejelekan mereka. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan mereka, hendaklah membunuh mereka. Karena sesungguhnya di dalam membunuh mereka ini ada pahala bagi orang yang membunuh mereka di sisi Allah di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya memerangi ahlul bidah dan membantah mereka ini adalah termasuk bagian dari ia berperang di jalan Allah. Ini termasuk bagian dari dakwah. Dan ucapan Nabi menunjukkan tentang bagaimana penyimpangan yang besar yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Wal ma'ni bihadzal hadits humul khawarij wa qad qatalahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fi ma'rakatin Nahrawan. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang-orang Khawarij. Nabi para sahabat Rasulullah SAW telah memerangi mereka bersama Ali bin Abi Thalib di dalam perang Nahrawan. Kemudian beliau mengatakan, "Falihadhihi an-nusus al-mutaqaddimah wa ma fi ma'naha faqad hadzara a'immatus salaf min al-bid'ah wal mubtadi'ah wa imtala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum bir-raddi 'ala al-bid'ah wa ahliha." Wa tahdhiri min dzalik. Karena dalil-dalil di atas ya yang telah berlalu dan juga yang semakna, oleh karena itu para imam-imam salaf mereka mengingatkan manusia dari kebid'ahan dan juga dari ahlul bidah. Dan kitab-kitab mereka dan karangan-karangan mereka penuh dengan bantahan terhadap kebid'ahan dan juga orang-orang yang melakukannya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan ya penyebutan tentang ucapan para salaf tentang yang berisi tentang tahdziran kepada ahlul bidah insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.